kita akan menginterview tentang mobil yang terkenal ya di Indonesia, Salah satu brand yang world leading. Menarik untuk dibeli. Ingin memiliki mobil dengan fitur yang melimpah, namun tanpa merogoh kocek yang cukup dalam? Mungkin mobil Cina bisa menjadi pilihan alternatif Anda apabila Anda berbelanja mobil. Halo semuanya, selamat datang di Hanafi Otomotif. Dalam segmen Driving Point bersama saya, Agastio Raka Ispurwoko. Seperti yang kalian tahu, brand-brand asal Cina sudah mulai mendominasi berbagai segmen pasar di Indonesia. Mulai dari TV, kosmetik, hingga ke gadget yang dipegang saya dan Anda setiap hari. Namun, bisakah mobil Cina memberi efek yang sama terhadap pasar otomotif Indonesia? Maka dalam segmen malam ini, Saya bersama koresponden saya, Ega, akan pergi menuju salah satu dealer BYD di Gandaria City, Jakarta Selatan. Dengan kenaikan harga mobil selama 10 tahun terakhir ini, masyarakat Indonesia sudah mulai beralih ke brand-brand Cina yang menawarkan promo hingga fitur yang melimpah dengan harga yang masuk akal. Dan efek ini kita bisa lihat di jalan raya kita. Jadi apakah mungkin dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan kita akan lebih sering melihat mobil Cina di jalan raya kita? untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya dan koresponden saya, Enric Glazio, akan menuju ke salah satu showroom di BYD Gandaria City. Bagi kalian yang belum tahu, BYD adalah sebuah brand baru asal Cina yang baru saja memasuki pasar Indonesia, yang fokus berdominan menjual mobil listrik, dan belakangan ini mereka sedang populer. Marilah kita menuju lokasi. Oke, sekarang kita di dealer mobil BYD ya. Ini salah satu mobil yang terkenal di populer di Indonesia. Nah, kita akan tanya ke bapaknya ini ya. Oke Pak, jadi apa pengaruh brand mobil ini ya pada industri otomotif di Indonesia, Pak? Kalau pengaruhnya itu besar banget, terutama untuk industri mobil listrik di Indonesia itu kan lagi berkembang dengan pesat. Iya. BYD ini kan lagi jadi salah satu brand yang world leading. Iya, lagi populer. Untuk itu BYD hadir di sini di Indonesia untuk menyajikan sebuah opsi mobil listrik baru untuk bisa dipakai di Indonesia. Dan untuk Ford sendiri, untuk Indonesia kita sudah menggunakan Ford tipe 2 dan GTS 2 itu yang digunakan sama PLN. Oh, oke. Terus strategi brand mobil ini untuk memikat pemilik itu apa, Pak? Kalau secara brand strategi sendiri, mungkin kalau untuk brand secara globalnya saya kurang tahu karena saya on sales on store. Tapi kalau untuk saat ini saya di Arista kita lebih ke arah untuk ngejemput bola gitu. Kita ada kita ada showroom, kita juga ada city store di Gandaria City ini, ya kan. Jadi kalau showroom kan nggak semua orang mungkin mau datang, kadang agak sungkan kalau orang Indonesia kan. Tapi kalau kita bikin city store, orang yang lewat, yang mau lihat, yang mau tahu informasi tentang BYD bisa langsung masuk ke city store kita yang ada di Gandaria City ini. Oh, oke. Nah, kan ini Pak, kenapa brand mobil ini Pak seketika menjadi populer dan laris di otomotif Indonesia, padahal ini BYD baru-baru banget nih ya Pak. Yes, kalau untuk masuk Indonesia BYD itu memang baru ya di 2024. Dan kalau di luar negeri sendiri itu kan jadi booming atau hype karena teknologi blade battery-nya. Nah, teknologi blade battery-nya ini udah super aman, dia super kuat, ya kan, dia long lifetime juga untuk penggunaannya. Dia super kuat, super aman, super long life. Banyak banget keunggulan-keunggulan dari blade battery BYD ini yang bisa jadi benefit untuk market di Indonesia. Oh, oke. Jadi gimana Pak caranya mendapatkan pelanggan di sini, Pak? Nah, kalau untuk di sini sendiri, kalau untuk customer, kita memang mengarah ke orang-orang yang sudah ada di mall yang interest untuk melihat produk BYD, terutama segmennya biasanya keluarga. Kalau di sini entah keluarga yang udah cukup besar atau keluarga muda. Oh, oke. Terima kasih ya Pak, kita udah interview ya. Kami juga menanyakan pendapat seorang penggemar otomotif terkait topik mobil Cina ini. Kita akan mewawancarai orang yang ini, yang tahu tentang mobil. Oke. Ini dia abangnya. Oke. Nah, menurut abang, kenapa mobil Cina tahun ini sekarang populer? Menurut saya, mobil Cina ini adalah sebuah kejutan terbaru di dalam dunia otomotif. Apalagi mobil Cina ini
sering dipandang sebelah mata oleh orang Indonesia karena kualitasnya buruk, perawatannya jelek, dan mobilnya pun yang kaleng kerupuk. Tapi di tahun yang era sekarang ini, justru mobil Cina ini malah laku keras di Indonesia. Dan ini kejutan sekali untuk orang-orang otomotif seperti saya ini ya. Ya mungkin menarik untuk dibeli, saya mungkin tertarik ya. Oke, nah belakangan kan mobil Cina ini lagi populer ya. Iya. Jadi keunggulannya dia tuh apa ya gitu? Oke, bicara soal keunggulan, yang pasti dan yang paling pasti adalah harganya murah. Kedua, dengan harga murah itu kita dapat segudang fitur, segudang manfaat. Dan ini belum pernah terjadi di pabrikan Jepang, Eropa yang ngasih harga murah dengan kualitas setinggi ini. Ini mungkin yang menyebabkan orang Indonesia menjadi cinta terhadap mobil buatan Cina. Oke, jadi selain keunggulan, abang tahu nggak katanya fitur mobil Cina tuh lebih lengkap ya daripada mobil-mobil lain. Nah, kalau abang tahu fiturnya apa aja tuh ya mobilnya? Oh iya jelas, mobil Cina ini mungkin bisa dibilang yang pertama kali memunculkan fitur adaptive cruise, lane keeping assist, dan juga pre-collision warning di seksi mobil murah. Sebelumnya mobil murah nggak ada yang kayak gini. Ini semua hanya dimiliki oleh mobil di atas harga 600 jutaan. Tapi sekarang mobil 500 juta, 400 juta sekarang sudah ada yang dibuat oleh mobil Cina. Oh, oke. Nah, terima kasih ya Bang nih, kita udah tanya Wah. Jadi mobil Cina ini udah mulai menyaingi mobil Eropa dan Jepang ya jadinya. Iya, jelas sekali. Oke. Nah, makasih ya Bang. Informasi tadi menutupi segmen Driving Point di Hanafi Otomotif. Saya Agas Coraka Ispurwoko dan sampai jumpa.